Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mei bercerita, jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai dukungan kalian untuk terus menghadirkan kisah inspiratif. Pernahkah kalian membayangkan, seorang pria berpakaian kotor, membawa karung lusuh, tiba-tiba masuk ke showroom mobil mewah dan bilang ingin beli Ferrari? Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi pegawai showroom? Siang itu, terik matahari begitu menyengat di atas kota. Sebuah showroom mobil mewah ber-AC dingin di tengah jalan protokol tampak ramai oleh pelanggan dan pegawai berseragam rapi. Namun semuanya mendadak hening ketika pintu kaca terbuka perlahan. Seorang pemuda berpenampilan kumuh masuk dengan langkah perlahan. Pakaiannya lusuh, celananya sobek di lutut, rambutnya acak-acakan, dan di punggungnya tergantung karung goni usang yang kotor. Beberapa pegawai melirik sinis. Seorang pria berbaju merah dengan dasi rapi langsung menghampiri sambil menahan tawa. "Mas nyasar, ya? Ini tempat jual mobil Ferrari, bukan tempat minta sumbangan," ujarnya sinis. Pemuda itu tersenyum ramah dan menjawab tenang. "Saya tahu. Saya mau beli mobil. Yang merah di pojok itu." Tawa langsung pecah. Beberapa pegawai wanita bahkan menutup mulutnya sambil cekikikan. "Beli Ferrari? Bawa uangnya di karung itu, Mas," kata seorang wanita berambut ikal sambil menatap sinis. Pemuda itu tetap tenang. Ia melangkah mendekati mobil merah mengkilap itu dan mengelus bodinya dengan tangan dekilnya. "Warnanya bagus. Cocok buat saya jalan-jalan sore," ucapnya pelan. Pegawai pria yang pertama tadi langsung mencibir. Bang, daripada nyoret-nyoret mobil mahal, mending keluar deh. Sebelum satpam manggilin polisi." Pemuda itu hanya diam. Tapi dalam diamnya, matanya tajam mengamati satu persatu pegawai. Dari yang tertawa, mengejek, hingga yang pura-pura menelpon untuk menghindar. "Mas, serius deh. Ini tempat serius. Orang kayak Mas gak pantas di sini," kata satu lagi pegawai. Pemuda itu masih tersenyum. "Kenapa saya gak pantas? Lihat diri Mas. Kotor, bau, bawa karung. Siapa juga yang percaya Mas bisa beli Ferrari?" Jawabnya tajam. Seseorang bahkan menyemprotkan pengharum ruangan ke arah pemuda itu sambil berkata, "Duh, bisa rusak citra showroom kalau dia kelamaan di sini." Namun pemuda itu tetap diam. Ia lalu duduk di sofa showroom dan membuka bekal nasi bungkus dari saku jaketnya. "Gak apa-apa. Saya tunggu aja. Siapa tahu ada yang niat jualan beneran," ujarnya tenang sambil mulai makan. Para pegawai makin geram. "Mas, keluar sekarang atau saya panggil satpam," bentak salah satu dari mereka. Pemuda itu hanya memandangi mereka semua. Sambil berkata lirih namun jelas, "Saya cuma ingin lihat siapa saja di sini yang bisa melayani orang dengan hati, bukan cuma karena isi dompetnya." Pemuda itu masih duduk santai di sofa showroom mewah itu, padahal cemoohan dan tatapan jijik tak berhenti mengarah padanya. Bekal nasi bungkusnya sudah hampir habis, dan karung lusuhnya tetap tergeletak di samping kakinya. Salah satu pegawai wanita dengan nada tinggi kembali bicara. "Mas serius? Ya. Showroom ini bukan tempat istirahat gelandangan. Kalau gak keluar, saya akan benar-benar telepon keamanan." Pemuda itu menatapnya sejenak. "Kalau saya beli mobil ini sekarang, kira-kira kamu mau bantu saya urus surat-suratnya?" Pegawai wanita itu mendengus. "Mimpi di siang bolong. Ferrari, Mas, bukan sepeda bekas." Pegawai lain, laki-laki berkemeja merah, mendekat dengan wajah mengejek. "Mas, kita semua kerja pakai target. Jangan buang waktu kami. Kami nyari customer sungguhan, bukan main-main begini." Pemuda itu tersenyum. "Jadi kalian hanya ramah pada orang yang kelihatan kaya, begitu?" "Tentu. Masa iya kita layani semua orang yang kelihatan kayak pemulung?" jawab pegawai itu sambil tertawa. "Lalu kalau saya ternyata punya uang, gimana?" tanya pemuda itu lagi. Mereka tertawa makin keras. "Ya pasti langit runtuh duluan, Mas." Tiba-tiba, seorang pengunjung showroom yang dari tadi duduk di pojok ikut angkat bicara.
Ia seorang bapak tua berjas coklat, memperhatikan situasi dengan raut serius. Mas-mas pegawai, saya ini cuma calon pembeli. Tapi kalau begini caranya kalian memperlakukan orang, saya pikir-pikir lagi deh mau beli di sini atau enggak. Sontak suasana menjadi canggung. Para pegawai langsung berusaha meredam. Oh, jangan salah paham Pak. Kami cuma bercanda kok. Bercanda? Kalian dorong dia tadi. Kalian semprot parfum ke wajahnya. Itu bercanda. Pemuda itu berdiri. Wajahnya tetap tenang, tapi nadanya mulai sedikit berubah. Tidak apa-apa Pak. Saya memang sengaja datang begini. Saya ingin tahu seperti apa wajah asli orang-orang di sini. Lalu ia melirik para pegawai yang mulai gelisah. Terima kasih sudah menunjukkan jati diri kalian. Seorang pegawai mencoba tertawa ringan. Ya ampun, mas ini main prank, ya? Atau konten YouTube? Kocak sih. Pemuda itu membalas dengan senyum yang datar. Bukan prank. Tapi sebentar lagi, kalian akan tahu siapa saya sebenarnya. Ia kemudian jongkok dan membuka ikatan karung goni yang dari tadi ia bawa. Seluruh showroom kembali hening. Semua mata tertuju pada tangan pemuda itu yang mulai mengeluarkan isi dari karungnya. Dan di saat sebuah batangan emas dikeluarkan dari dalam karung dan diletakkan di meja showroom, seluruh ruangan mendadak seperti kehilangan suara. Pegawai yang tadi paling keras mencibir langsung melangkah mundur. Mata mereka membelalak. Mulut mereka terbuka lebar, tak bisa berkata-kata. Karena karung itu tidak hanya berisi satu, tapi puluhan batangan emas. Pemuda itu berdiri perlahan dan mengeluarkan dompet kulit kecil dari balik jaketnya. Dengan tenang, ia menunjukkan sebuah kartu identitas dan berkata, "Nama saya Radit Fajar. Saya adalah pemilik showroom ini." Beberapa pegawai langsung terdiam membeku. Mata mereka terpaku pada identitas yang jelas bertuliskan nama Radit Fajar, lengkap dengan stempel dan logo showroom tempat mereka bekerja. Kartu itu bukan kartu biasa. Itu adalah kartu kepemilikan perusahaan, dengan tanda tangan pemilik di sudutnya. Tanda tangan yang selama ini hanya mereka lihat dalam dokumen kontrak dan surat evaluasi kerja. Radit memasukkan kembali kartunya ke dompet. Ia berdiri tenang di hadapan semua pegawai yang tadi menghinanya. Saya beri waktu kalian 10 detik untuk jujur. Siapa yang merasa bersikap baik dan sopan dari awal saya masuk ke sini? Semua menunduk. Tak satu pun berani mengangkat tangan. Bahkan pegawai wanita yang tadi menyemprotkan parfum, kini wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Seorang pegawai pria mencoba bicara, suaranya serak. Pak Radit, maafkan kami. Kami benar-benar tidak tahu. Kami tidak sadar itu Bapak. Radit menatapnya dalam. Lalu kalau bukan saya, kalian merasa pantas menghina orang seperti itu? Kalian pikir showroom ini hanya untuk orang yang berpakaian bagus? Untuk orang yang wangi dan bawa uang tunai di tangan? Pegawainya tak bisa menjawab. Radit melangkah pelan ke arah sofa tempat ia duduk tadi. Di sana, emas masih berserakan di atas meja. Ia menunjuknya dan berkata, "Uang itu cukup untuk membeli 5 Ferrari. Tapi saya tidak datang untuk membeli. Saya datang untuk mengamati hati kalian." Bapak tua berjas coklat yang tadi jadi pengunjung, mengangguk pelan dan berkata, "Luar biasa, anak muda. Saya tidak menyangka pemilik showroom ini punya cara sebijak ini untuk menilai pegawainya." Radit kembali ke tengah ruangan. Dalam bisnis, saya bisa ajarkan cara jualan, cara hitung margin, cara closing pembeli. Tapi satu hal yang tidak bisa saya latih, adalah hati kalian. Semua pegawai mulai gelisah. Beberapa mulai menitikkan air mata. Seorang wanita muda yang dari tadi hanya diam di sudut, mendekat pelan. "Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya menyesal. Saya janji akan berubah." Radit memandangnya sekilas. "Terima kasih sudah jujur. Tapi maaf, ini bukan saatnya janji. Ini saatnya menanggung akibat." Ia kemudian membuka ponsel, menelepon seseorang, dan berkata tegas, "Tolong siapkan surat pemberhentian. Semua staf showroom pusat yang ada di lokasi sekarang saya berhentikan hari ini juga."
Ruangan showroom yang tadinya riuh kini benar-benar sunyi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi cemoohan, tak ada satupun pegawai yang berani menatap wajah Radit. Telepon yang tadi ia lakukan benar-benar nyata. Beberapa menit kemudian, seorang wanita berjas resmi dari kantor pusat datang membawa map berisi surat pemberhentian kerja. Ia membagikan surat itu satu persatu kepada seluruh staf yang hadir. Suara isak tangis mulai terdengar. Seorang pegawai pria yang paling sering mengejek tadi mendekati Radit sambil berlutut. "Pak Radit, saya mohon, saya punya anak istri. Jangan pecat saya. Saya cuma ikut-ikutan. Saya janji akan berubah." Radit menatapnya tajam namun tetap tenang. "Justru itu masalahnya. Kamu tahu salah tapi tetap ikut-ikutan. Kamu tahu itu kejam tapi tetap diam. Karena itu, saya tidak bisa membiarkanmu tetap di sini." Wanita yang menyemprotkan parfum tadi juga mendekat dengan mata sembab. "Pak, saya malu. Saya benar-benar malu. Selama ini saya pikir saya orang baik. Tapi ternyata saya belum pernah diuji sampai hari ini." Radit mengangguk. "Dan sayangnya, kamu gagal dalam ujian itu." Di pojok ruangan, satu-satunya pegawai yang sedari tadi tak banyak bicara, seorang satpam tua yang sejak awal hanya memperhatikan, maju perlahan. "Maaf Pak Radit, saya tidak ikut campur. Tapi boleh saya bicara?" Radit menoleh padanya. "Silakan, Pak." Satpam itu bicara pelan tapi tegas. "Dari awal saya tahu Bapak bukan orang sembarangan. Bukan karena emas atau baju, tapi dari cara Bapak duduk, diam, dan menatap. Saya cuma berpikir, biarlah mereka belajar sendiri caranya menilai orang." Radit menatap satpam itu dan tersenyum. "Terima kasih, Pak. Bapak satu-satunya orang yang saya hormati hari ini. Mulai besok, Bapak saya minta jadi koordinator keamanan showroom. Gaji dinaikkan 2 kali lipat." Mata satpam itu berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak, terima kasih." Sementara para mantan pegawai lainnya satu persatu keluar dengan langkah gontai, membawa surat pemberhentian di tangan, rasa sesal memenuhi hati mereka. Bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena telah kehilangan kesempatan belajar menjadi manusia. Radit memungut sisa batangan emas dari meja dan memasukkan kembali ke karungnya. Lalu ia berkata kepada staf kantor pusat, "Pastikan rekrutmen berikutnya tidak melihat penampilan, tapi karakter. Showroom ini harus jadi tempat yang melayani orang dengan hati, bukan hanya karena mereka punya uang." Beberapa hari setelah kejadian itu, showroom mobil mewah tersebut terlihat berbeda. Tidak ada lagi tawa angkuh atau suara cemoohan. Yang ada hanyalah suasana tenang, penuh hormat dan ramah kepada setiap orang yang datang, siapapun mereka. Radit berdiri di depan ruangannya, mengenakan pakaian kasual namun rapi, menyambut satu persatu pegawai baru yang telah melalui proses seleksi ketat, bukan berdasarkan penampilan, tapi sikap dan empati. Pegawai baru yang direkrut berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang pernah bekerja sebagai relawan sosial, ada yang lulusan baru, bahkan ada yang dulu hanya bekerja sebagai penjaga parkir namun punya hati yang tulus. Radit memberi pengarahan langsung pada mereka. Di showroom ini, setiap tamu adalah raja. Bukan karena uangnya, tapi karena mereka manusia. Jangan pernah menilai siapapun dari bajunya, mobilnya, atau cara jalannya. Lihatlah mereka dengan hati. Seorang pegawai baru bernama Rino bertanya, "Pak Radit, apakah benar Bapak dulu menyamar sebagai gelandangan untuk menguji karyawan?" Radit tersenyum. "Ya, dan itu bukan kali terakhir. Bisa saja nanti saya datang lagi dengan cara yang berbeda. Bukan untuk menjebak, tapi untuk melihat, apakah kalian tetap berpegang pada prinsip." Para pegawai baru mengangguk pelan, memahami bahwa mereka bekerja bukan hanya untuk menjual mobil, tapi membangun kepercayaan dan kehormatan. Di ruang showroom, Radit sengaja menaruh satu mobil Ferrari merah yang dulu disentuhnya saat menyamar. Di samping mobil itu, ia menaruh satu papan kecil bertuliskan, "Mobil ini tidak untuk dijual." Ia menjadi saksi bahwa tidak semua kemewahan bisa dilihat dari luar. Hari-hari berlalu. Showroom tersebut mulai dikenal bukan hanya karena koleksi mobil mewahnya,
tapi karena pelayanannya yang ramah dan hangat kepada siapapun. Orang-orang dari berbagai kalangan datang ke sana, dari pengusaha sukses hingga pedagang kaki lima yang hanya ingin melihat-lihat. Dan semuanya diperlakukan sama. Di suatu sore, seorang anak muda datang dengan motor butut. Ia mengenakan jaket robek dan celana yang sudah pudar warnanya. Saat masuk ke showroom, dua pegawai baru langsung menyapanya dengan senyum hangat. "Selamat datang, Kakak. Ada yang bisa kami bantu?" Anak muda itu tertegun, lalu tersenyum kecil dan berkata, "Saya cuma mau lihat-lihat." "Boleh." "Tentu saja. Silakan." Dari kejauhan, Radit melihat itu semua sambil menyesap kopi hangatnya. Ia tahu, showroom-nya kini sudah berada di tangan yang tepat. Bukan hanya menjual mobil, tapi juga menjual rasa hormat kepada kemanusiaan. Sore itu, suasana showroom berjalan seperti biasa. Pegawai-pegawai baru melayani pelanggan dengan senyum ramah, menyuguhkan minuman hangat, dan menjawab pertanyaan dengan sabar. Namun mendadak, seorang pria tua bertopi lebar masuk dengan langkah tertatih. Pakaian lusuhnya mengundang tatapan aneh dari beberapa pengunjung, tapi tidak dari para pegawai. Rino, pegawai baru yang sempat bertanya langsung kepada Radit saat hari pengarahan, segera menyambut pria tua itu. "Selamat sore, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu?" Pria tua itu tersenyum samar. "Saya cuma pengen lihat mobil-mobil mewah. Saya gak bawa uang, cuma pengen mimpi aja, boleh ya?" "Boleh banget, Pak. Kami senang kalau Bapak berkenan datang ke sini." Rino bahkan menuntun pria tua itu ke salah satu mobil mewah yang dipajang. "Ini Pak, Ferrari yang baru datang dari luar negeri. Bapak mau duduk di dalam? Saya bukain pintunya." Mata pria tua itu berkaca-kaca. Kamu serius?" "Iya Pak. Ini bukan cuma pajangan. Semua orang berhak merasakan duduk di dalamnya." Radit yang memperhatikan dari kejauhan hanya tersenyum. Ia tahu, showroomnya kini benar-benar sudah berubah. Pria tua itu duduk di dalam mobil mewah dengan ekspresi yang penuh haru. Ia mengelus setir, memejamkan mata, dan berbisik pelan. "Terima kasih, ya Allah, terima kasih." Rino menutup pintu pelan dan berdiri di samping mobil sambil tersenyum. Tiba-tiba pria tua itu membuka tas kecil dari balik jaketnya. Ia mengeluarkan sebuah kartu kecil dan menyerahkannya kepada Rino. "Kalau nanti kamu ada waktu, baca ini ya. Dan kasih ke pemilik showroom ini. Ini penting." Rino mengambil kartu itu, membacanya sekilas, dan terbelalak. Ia segera lari ke ruang kantor dan menyerahkan kartu itu kepada Radit. "Pak Radit, ini dari Bapak tua tadi." Radit membaca tulisan di kartu itu. "Direktur Audit Nasional, Bagian Investigasi Pelayanan Publik." Mata Radit terbelalak. Ia segera keluar ke showroom, tapi pria tua itu sudah tak terlihat. Dia pergi. Rino mengangguk. "Iya Pak, tadi pamit mau jalan kaki ke halte." Radit hanya tersenyum tipis. "Bagus. Itu ujian tak resmi dari kementerian. Dan kalian lulus." Rino terdiam, masih memandang ke arah luar. "Berarti, kita juga sedang diuji, ya Pak?" Radit menepuk bahunya. Hidup ini gak pernah lepas dari ujian, no. Dan showroom ini akan terus jadi tempat ujian bagi orang-orang yang ingin belajar rendah hati. Seminggu setelah tamu misterius itu datang, sebuah surat resmi diterima oleh showroom Radit. Surat itu berkop kementerian, lengkap dengan stempel basah dan tanda tangan pejabat tinggi. Isinya singkat namun tegas. "Kami mengapresiasi standar pelayanan showroom Anda. Kunjungan rahasia telah membuktikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dijaga dengan baik. Tempat Anda kini menjadi rujukan nasional dalam pelatihan pelayanan." Radit tersenyum membaca surat itu. Ia memanggil seluruh staf ke ruang tengah, berdiri di depan Ferrari merah yang masih menjadi saksi diam dari perubahan besar. Semua pegawai berkumpul. Rino, satpam tua, dan seluruh tim yang kini telah menjadi keluarga kecil yang solid. "Dulu saya menyamar jadi gembel karena saya ingin melihat siapa di antara kalian yang bisa melihat manusia
bukan hanya penampilan. Dan hari ini, bukan saya yang menyamar. Tapi Allah yang mengirimkan orang-orang luar biasa untuk menguji kejujuran kita. Salah satu pegawai wanita bertanya lirih, "Pak Radit, apa yang membuat Bapak begitu peduli dengan pelayanan kepada orang kecil?" Radit menatap jauh ke jendela showroom yang tembus ke arah jalan raya. Lalu ia berkata pelan, "Dulu, ibu saya dicemooh saat ingin membeli motor bekas. Dia pakai baju lusuh, padahal waktu itu dia bawa uang hasil menabung bertahun-tahun. Dan dari situ saya bersumpah, kalau saya punya usaha sendiri, tak akan ada orang kecil yang diperlakukan kecil." Semua terdiam, beberapa mulai meneteskan air mata. Kata-kata Radit menampar hati mereka. Di luar showroom, langit sore berwarna emas kejinggaan. Beberapa anak kecil dari kampung sebelah lewat sambil mengintip dari pagar kaca, terpesona melihat mobil-mobil mahal. Rino tersenyum, lalu berjalan keluar dan membuka pagar. "Ayo, mau lihat Ferrari dari dekat? Boleh kok." Anak-anak itu berlarian masuk dengan tertawa riang. Salah satu dari mereka duduk di jok depan Ferrari merah dan berseru, "Wah, kayak di film." Radit berdiri dari kejauhan sambil tersenyum. Ia tahu, showroom ini bukan lagi sekadar tempat jual beli. Showroom ini kini menjadi tempat belajar menghargai manusia, sekecil apapun tampaknya. Karena bagi Radit, pelayanan terbaik bukan soal senyuman di wajah, tapi kesopanan yang jujur dari hati. Sahabat Mei bercerita, dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Karena bisa jadi, orang yang kita anggap rendah, justru memiliki hati yang mulia dan kekuatan yang besar. Setiap manusia layak dihormati, sekaya atau semiskin apapun dia. Kesombongan hanya akan merendahkan diri sendiri, sementara kesopanan akan mengangkat derajat kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Teruslah berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Karena kita tidak pernah tahu, siapa yang sedang menguji hati kita hari ini. Dan jika kisah ini memberi pelajaran berarti, silakan klik like, share, dan subscribe channel Mei Bercerita, agar tidak tertinggal cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.